belimbing, tidak pakai buah semangka ya. Bukan karena kandungan kaliumnya tinggi. Mungkin buah maca lebih bagus. Tetapi kenapa buah pisang? Ya, karakter dari pisang itu sendiri. Bapak Ibu pernah melihat buah pisang itu rontok? Pernah melihat buah pisang itu kena lalat buah? Codot itu nek wis mateng toh? Tapi di masa mudanya pernah nggak melihat buah pisang itu kena penyakit yang seperti menyerang tanaman budidaya kita? Enggak pernah. Fusarium itu beda. Yang virus itu karena apa juga? Nah, itu ada penjelasannya. Tetapi yang jelas dari segi hama, buah pisang yang paling aman. Bener ya? Terus ukurannya meskipun tidak dipotong itu sampai bawah, sak jempol tangan ukurannya, dia nggak rontok dan jadi. Tetap merah. Itu yang tak ambil dari karakter buah pisangnya. Nah, kalau transfer karakter itu tidak perlu banyak. Jadi sebanyak ini cukup hanya dengan satu pisang. Sebenarnya yang paling bagus malah pisang yang magel. Getahnya itu sebenarnya juga anti mikroba. Nah, tapi ini mateng, kalau dia belum kebuka lalat buah pun belum mau, kecuali dia pecah. Jadi meskipun mateng, lalat buah juga belum mau di sini. Yang paling momoknya petani buah, terutama belimbing sama jambu, cabai, itu kan lalat buah. Nah, mudah-mudahan warnanya menarik ini loh bagi lalat buah. Tapi kalau lalat buah tidak mau. Nah, hanya di warna pisang itu menarik lalat buah, tapi dia tidak mau. Nah, ini juga dihancurkan lebih dulu. Ini hanya diwenyet saja, nggak boleh hancur juga. Boleh semua jenis pisang. Yang jelas semua jenis pisang terkonfirmasi lalat buah hama tidak mau, kecuali mateng monyet gitu ya. Karena monyet tahu pisang itu buah surga gitu. Nah ini pelan-pelan tetap dilarutkan di air, jadi pisangnya tidak butuh banyak. Yang bisa menundukkan air kelapa, bahkan minyak goreng larut sempurna di dalam air, itu sebenarnya hanya daun. Ini ngaduknya tetap ke arah berlawanan jarum jam. Sajane berlawanan jarum jam ini karena apa toh gitu? Apa karena arah tawaf gitu ya? Enggak juga. Bukan kalem juga. Jenengan tahu enggak kalau tanaman beracun itu arah rambatannya kemana? Beda enggak arah rambatan tanaman beracun, umbinya yang beracun sama yang enak dimakan? Enggak tahu. Kira-kira arah rambatan gadung sama arah rambatan uwi meskipun hampir-hampir mirip. Arah lingkar, enggak ngamati tau? Enggak ngamati. Belum pernah. Biosaka itu hamatannya sampai ke sana. Maksudnya arah mutarnya itu tuh, Pak? Ya, kacang panjang ke kanan atau ke kiri? Berarti berlawanan jarum jam? Buah kanan, buah kiri. Taruh. Pak, nanti jenengan coba merambatkan kacang panjang. Itu tidak seperti yang dia merambat. Mesti ucul nih, Pak. Ayo, merambatnya ke kanan atau ke kiri? Berlawanan jarum jam apa searah jarum jam? Berlawanan apa searah? Berlawanan. Berlawanan atau searah kok? Berlawanan. Nah, kacang panjang itu berlawanan jarum jam. Uwi yang enak dimakan umbinya itu berlawanan jarum jam. Gadung yang racun itu merambatnya searah jarum jam. Ayo, itu indikator. Kalau mau tanamannya enak, rasanya enak, pasti yang disemprot biosaka dengan pola pelarutan berlawanan jarum jam, nanti berasnya jauh lebih enak. Agar tidak lupa. Setelah agak lumat, ini kulit pisangnya masih ada, masukkan ke dalam.
asisten ya. Kadung tak blender. Kok kon dhuwur dah dunya kon dhuwur. Dek kami mega-mega. Operator Jan. Nah, ini pertama kalau saya nyari bahan biosaka Pak, kalau hari ini nggak apa-apa karena belum tahu hukumnya. Tapi setelah ini, selamat mencari bahan biosaka itu nggak gampang Pak. Kalau saya itu sampai ukuran daunnya, bahkan warna daunnya ada sedikit bercak saja itu sudah nggak terpakai. Seleksi kurang udah bener ini. Nah, jadi ini tak ambil kenapa? Karena warna daunnya kanan dan kiri sama, bahkan ukurannya sama. Kalau ukurannya beda itu nggak tak ambil. Nah ini mau dia warna merah, mau dia warna hijau, yang penting dia sesuai dengan alaminya dan dia dalam kondisi yang sempurna. Bukan sempurna kalau yang saya sebut paripurna, tapi bukan purna loh ya, paripurna. Dia puncak dia yang terbaik. Setelah itu nanti dia ngedaun, daunnya jadi rusak. Biasanya yang di posisi paripurna begini itu hama nggak suka. Tapi setelah ini hama baru mau masuk. Nah, boleh di biosaka dicampur bunga. Ini biar sekalian. Dicampur buah boleh, tapi buah yang diminimalisir, tidak disukai hama. Bunga juga harus hati-hati. Kalau bunga yang menarik serangga, jangan. Ya. Alah, nek jenengan bunga desa, Pak. Ya, kalau ini bunga yang tidak disukai hama. Kenapa? Dia tidak menghasilkan buah yang nanti serangga bertelur gitu ya. Nah, kalau bunga-bunga yang tidak disukai hama boleh, tidak sembarangan pilih. Kalau milih sembarangan bunga dipakai membuat biosaka, hati-hati, bunga itu fase di mana dia centil. Fase di mana dia menarik hewan. Ya, menarik serangga dan macam-macamnya. Nah, ini boleh dimasukkan dalam satu genggaman. Ini kalau sempurna begini mau jadi 10 liter, 15 liter boleh. Tapi kalau pemilihan bahannya belum selektif, asalnya jadi 10 liter aja sudah nggak mungkin. Kalau ini air biasa, saya biasanya buat bisa jadi 40 liter satu genggam begini. Dengan kekentalan yang sama. Hasil akhirnya. Terus prosesnya sama. Meskipun air kelapa, air laut sekalipun prosesnya sama. Dia di dalam air hanya dipijet, nggak boleh remuk. Kalau remuk itu bukan biosaka. Ya, itu jus rumput. Jadi ini pelan-pelan banget. Setelah lumat, biasanya lebih kurang 5 menit, baru tekanannya boleh ditambah. Tapi dilumatkan dulu. Pokoknya ini kalau bisa yang daun lunak sekalipun tidak merotoli. Nah, terus ada sampai lumayan viral jadi kontroversi. Biosaka itu klenik karena buatnya pakai doa-doa. Itu hanya strategi cara bagaimana 20 menit proses biosaka itu terasa sebentar. Karena buat biosaka ini sesuatu yang baru, panjenengan 20 menit itu lama sekali. Di awal-awal itu petani 2 menit sekali nanya, wis dadi burung. Akhirnya buat biosaka itu yo terserah, tak suruh ngobrol, ada musik dangdut, yo wis gak apa-apa sambil musik gitu. Tapi neneng jemaah mungkin gak sambil dangdutan. Nah, tak biarkan mbok sambil sholawatan, sambil zikiran ya ndak apa-apa. Sayangnya yang viral yang sholawatan, yang zikiran. Terus dibilang biosaka klenik. Iya toh? Yang ndak bisa sholawatan, Pak, orang nandur itu yang dibayangkan tanaman bagus toh. Ya boleh toh, di 20 menit lama. Pura-pura bayang nih cewek ayu ya boleh kok. Tapi nek pura-pura bayang nih wit parine api, gitu boleh ndak? Boleh. Nah, iya kok kaya ngono klenik, iya Jal. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal naik motor sambil nyanyi boleh. Naik motor sambil sholawatan boleh, gitu? Naik motor sambil zikir boleh, gitu toh? Boleh. Kok ora klenik? Kok gor biosaka sing klenik? Nah, ini masalah. Masuk karo sholawatan ngene iki klenik, itu kan aneh. Jadi itu hanya strategi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, semakin mantap prosesnya,
semakin tenang orang membuatnya, biasanya kualitasnya semakin bagus. Buat tape karo nesuwe kecut tapi ini gitu ya. Apa hubungannya gitu loh? Hah? Nah, Terus ternyata masalah wongnya kecut gitu. apa tanamannya Pak, jenis tanaman merambat, apakah harus kita cari rumput yang merambat juga atau gimana Pak? Nggak perlu. Jadi yang kita transfer, misalnya wit merambat, apa harus tanaman merambat juga? Enggak. Kalau sudah di daun, itu hampir semuanya daun berfotosintesis. Hampir semuanya daun beradaptasi dengan lingkungan. Jadi daun itu sebenarnya mengeluarkan bahasa tumbuhan. Pertama kali, nek kita ngelihat tanaman yang dilihat apa? Hah? Daun. Daun. Pertama kali kalau kita ketemu orang yang dilihat apa? Wajahnya. Mukanya, gitu ya. Ya. Nah, secara tidak langsung kalau tak ibaratkan daun itu adalah mukanya tanaman boleh? Boleh. Kalau wajah glowing sama enggak beda enggak? Jenengan senang yang lihat yang mana? Oh gitu. Nah, daun yang glowing jenengan seneng toh? Nek misalnya nandur cabai kok daunnya glowing seneng toh? Sawan. Kira-kira nek itu ya. Jadi nek sing glowing itu sebenarnya kenapa? Jangan-jangan skincare-nya bagus gitu toh? Atau jangan-jangan vitaminnya bagus gitu. Boleh enggak? Skincare yang ada di rumput tak ambil, tak semprotkan ke padi. Nah, boleh toh? Enggak ada larangan toh? Skincare-nya rumput tak ambil, tak semprotkan ke padi atau ke jagung. Ternyata rumput itu kalau kena panas enggak layu. Berarti kan sunblocknya bagus. 15 kilo bentangan berarti 30 km itu aman. Ayo bunga aja bicara. Kalau di dunia gelombang itu bangkai aja bicara. Di sini ada ayam mati 7 kilo lalat dari sini tahu. Kira-kira kecium enggak baunya 7 kilo? Lalat juga nggak akan kecium baunya. Ada gelombang yang ditangkap oleh sayapnya. Jadi semua itu sebenarnya suara kita di sini ngomong begini bisa nggak didengar dari Amerika? Bisa. Pakai ini enggak bisa. Bisa. Asal ada kamera handphone di situ ya. Jadi setiap kita bicara begini sebenarnya gelombangnya itu memantul ke seluruh dunia. Serius. Nabrak balik lagi gitu. Dengan kecepatan sepersekian detik. Ketika jenengan ngomong sama orang di Amerika pakai video call, berapa detik dia jawab? Langsung. Aku di produkannya. Nah, itu begitu Pak. Gelombang itu begitu. Jangankan 15 kilo. Di sini Amerika berapa kilo? Hah? Responnya berapa detik? Sepersekian detik. Nggak nyampe 1 detik. Ini panas. Ini kan sudah ada N level 1, Pak. Oke, yang lain boleh buat. Yang lain boleh dicoba. Ini larutan, pokoknya daunnya nggak boleh hancur. Ya. Hanya saya pengen ngeremet-ngeremet itu glowingnya itu yang mau dilepas. Agar tidak salah meremet dan tetap daun tidak hancur, Pak. Ini kan sudah ada N level 1. Umpama direndam pakai itu gimana? Nggak bisa, jangan. Jadinya apa? Eman-eman, Pak. Jadinya eman-eman. Jadinya mana Pak? Saya sudah kadung begini, Pak. Jangan. Terkait hama Pak, Loh, saya lihat di hasilnya ini loh, Pak. di YouTube itu kan gini Pak, ketika kita ambil satu contoh Oh iya. tanaman Oh, sebentar. Tadi masalah air ya. Airnya bebas karena ini bukan mikroba. Yang penting airnya jernih. Mau air laut boleh. Ya, lanjut. terkait hama, saya dengar di komentar dengan di YouTube itu kan gini Pak, ya kita ambil satu contoh tanaman A, setelah berjalan 100 meter kita temukan tanaman A sama-sama tanaman A, itu kondisinya terkena hama itu yang sudah diambil kan dengan buang tuh di dalam komentar itu kan gitu. Iya. Itu sampai batasannya sampai berapa meter Pak? Di lingkup sekitar 100 meter. 100 meter. Iya, itu di awal. Sama oleh tora. Mesti tok iki. Jadi kalau Ya sampean nggak pingin.
Bapak Ibu pernah melihat tidak tanaman pestisida diserang hama? Hah? Sirsat tanaman pestisida diserang hama? Iya. Mindi tanaman pestisida, daunnya kadang habis dimakan ulat. Ya. Kenapa? Tembakau pestisida dimakan hama. Kenapa? Terus kenapa kalau nanam cabai hamanya nggak selalu sama? Padahal rasa daunnya selalu sama. Ayo, kenapa? Karena musimnya? Tidak. Kita musim panas sekarang nanam cabai. Tahun depan di musim panas yang sama nanam cabai ternyata hamanya berbeda. Itu mengapa? Ayo. Harusnya kan kalau nanam cabai hamanya sama semua gitu ya. Kenapa nanam padi ada serangan mereng, ada serangan ulet? Ya, kok beda-beda? Ada kupunya kupu putih, ada kupunya kupu sundep gitu ya. Itu faktornya apa? Hah? Cuacanya sama, Pak. Ayo. Jadi Hamanya beradaptasi. ya kalau hamanya beradaptasi, misalnya nanam cabai, serangannya hari ini ulet, disemprot dengan obat yang sama, besok uletnya nggak mati. Itu adaptasi, resisten. Tapi kalau nanam cabai harusnya kan hamanya sama-sama. Kok rasa daunnya sama? Kok nanam cabai hamanya beda-beda? Ayo. Itu faktornya apa coba? Hah? Oke ya nggak ditanam Pak. Kenapa daun mindi? Kenapa daun mindi yang kita yakini sebagai pestisida untuk ulat karena pahit sekali, tapi kok dia diserang ulat sampai habis daunnya? Ayo. Oh? Tapi kan mindinya tetap hidup bagus. Ayo, kenapa? Kalau mindi kan nggak kena pestisida. Kalau daun sirsat siapa yang mau nyemprot pestisida? Ayo, daun sirsat itu biasanya katanya obat kutu kebul. Ternyata penyakitnya daun sirsat itu kutu kebulnya penuh. Nah ini masalah ya. Ini butuh analisa. Ini juga butuh solusi. Bukan hanya analisa saja. Kalau di saya tidak ada serangan hama. Serangan hama itu nggak ada. Hama itu bukan menyerang tapi diundang. Kira-kira bunga itu dengan lebahnya yang datang atau bunganya yang mengundang? Yang mengundang siapa? Bau. Bisa dengan cara apa? Lah kalau jaraknya 15 km bunganya kelihatan nggak? Tercium tidak? Oh 15 kilo. Nah ada gelombang yang dikeluarkan bunga yang tertangkap oleh antena atau sayap lebah sehingga di Sherlock itu Sherlock Pak sebenarnya. Itu Sherlock. Ya, sama kayak ada bangkai ayam di sini. Kenapa ada 7 kilo jaraknya lalat datang ke sini? Kenapa? Karena ada gelombang. Jenengan tahu map, Google Map yang kita Sherlock itu apa? Titik koordinat lewat apa? Gelombang. Nah, gelombang sama sinyal apanya? Kira-kira nek bangkainya diambil dipindah, lalatnya datang ke situ enggak? Ya enggak. Kira-kira kalau bunganya tidak keluar gelombang, wis, itu kan karena warna ya Bu ya. Tadi pertama karena warna ya. Karena aroma, bener ya. Lebah datang karena warna dan aroma. Sekarang banyak parfum yang wangi mawar. Ada. Parfum yang wanginya mawar ada. Terus banyak bunga mawar yang plastik. Coba jenengan semprot bunga mawar plastik,
pakai parfum mawar, kira-kira lepas datang nggak? Enggak. Loh, tadi kan analisa pertama karena Warna. beraroma dan warnanya menarik gitu ya. Loh, karena benda mati tidak bisa mengeluarkan gelombang. Meskipun bisa, gelombangnya tidak sama. Oke, maksud ternyata hama itu datang kok nggak di daun buatan. Dia kok datangnya di daun tanaman gitu ya. Harusnya kan kita bisa tipu-tipu wereng itu pakai padi palsu gitu. Kok nggak bisa gitu ya. Tapi kenapa sekarang disemprot insek, besok datang lagi? Karena gelombangnya belum berubah. Jadi nah, tapi hama nggak mau datang ke situ karena Sherlock itu terkunci di titik koordinat. Panjenengan datang ke sini dari Cepu pakai Sherlock 1 kilo lagi mau sampai, tiba-tiba jaringan hilang, bingung nggak? Iya, bingung. Iya, Ci. Ayo itu ilmunya Iya, lebah. Ci. Terus kira-kira pestisida itu solusi enggak? Matoh. Selama gelombangnya tidak diubah, namanya datang lagi. Nah, gelombang itu ternyata bahasa sel, bahasa tanaman. Yang punya gelombang itu juga bukan hanya tanaman. Pak, kira-kira kalau anak jenengan bohong sama jujur ketahuan nggak? Loh, padahal kan dia nggak ngomong. Ketahuan dari mana? Lah itu gelombang, Pak. Gelombang itu bisa dilihat lewat mata, bisa dirasakan dengan hati, kan bisa. Orang bohong ketahuan kan? Padahal ngomongnya, berarti yang bicara itu mulutnya apa kulitnya? Mulut itu hanya untuk ngomong. Ngomong itu alat komunikasi. Tapi yang bicara itu kulit. Kalau bohong ketahuan, bener nggak? Nah, tanaman itu ternyata kulitnya juga mengeluarkan gelombang-gelombang tertentu. Kalau sesuai dengan gelombang hama, ya hama yang datang. Itu bahasa alam itu. Nah, solusinya, oke. Tanaman yang paling kuat, rumput itu pernah diinsek. Kalau kena hama boleh sendiri? Boleh sendiri. Kalau kira-kira rumput itu tidak punya kemampuan, rumput sudah habis dimakan hama. Tapi tanaman liar itu punya kemampuan untuk memulihkan dirinya saat ada serangan. Nah, makanya yang membuat biosaka ini adalah yang kita tarik itu, yang kita lepas itu sebenarnya kulit yang paling luar, kulit penyampai bahasa gelombang. Makanya nggak boleh hancur. Nah ini kalau diujinya pakai NPK unsur hara ya nggak ketemu. Tapi kalau diujinya pakai spektrum, oh ini tau biosaka. Silakan. Ya, mulai ya, ketemu ya biosaka itu apa? Pak jangan nggak kerendam Pak, harus kerendam. Penjelasan pakai apa itu? Ya, pengen membuat MKP itu loh Pak. Airnya kurang mas. Ya, Airnya kurang. jadi Yang penting teorinya betul. Jadi biosaka itu saya hanya ingin ngambil bahasa muka, bahasa kulit yang ada di daun. Pak, berarti lapisan epidermis. Bukan, Apa itu? Luarnya epidermis. luarnya epidermis. Ada yang mengira biosaka itu klorofil. Wong daunnya masih hijau, klorofil di dalam ya toh? Sinar matahari itu kalau siang hari panas banget. Yang mampu melindungi sel di dalamnya itu lapisan apa? Lapisan paling kuat. Itu yang mau saya lihat.
Untuk hama, apakah termasuk serangga sahabat itu termasuk bagian dari hama, Pak? Jadi kriteria lapisan luar setiap tanaman itu Beda-beda, iya. Gelombangnya beda-beda. Tapi setiap mereka punya gelombang yang dimana tidak diserang hama. Jadi tanaman pestisida itu kenapa diserang hama? Karena dia mengeluarkan gelombang yang sesuai dengan hama. Kalau gelombangnya sudah sesuai, hama pasti resisten. Sekalipun itu racun, hama nggak keracunan. Wis toh, sekalipun itu alkohol, bagi yang tukang mabuk, warnanya putih ya Pak? sak teko ora mabuk, Tidak bercampur. tahes gitu ya. Tapi yang nggak pernah mabuk, nggak pernah minum, ngombe sak gelas, jungkel. Jadi resisten itu bukan ada hama, resisten itu pada sel. Jadi bukan hanya sel hama ya, sel manusia pun bisa resisten. Wes mulai ketemu ya bisa kayak itu apa? Terus air kelapa kok hanya pakai daun? Bapak Ibu pernah buat jus yang seratnya terpisah hanya airnya saja. Air di dalam buah itu homogen enggak? Air di dalam buah itu homogen. Yang bisa menghomogenkan seluruh air itu siapa? Jadi di dalam buah itu ada kalium, ada magnesium, ada kalsium, ada fosfat, pokoknya macam-macam. Airnya, ya. Tapi ketika di dalam satu wadah bahan-bahan kimia ini kok nggak meledak? Harusnya bahan kimia itu kalau ditemukan di labor, itu bahan kimia yang ada di buah meledak. Kalau di dalam buah nggak meledak. Ya, tapi kalau kita keluarkan dari buah dipindah ke botol, meledak enggak? Padahal kan botol lebih kuat. Pak, untuk pembuatan biosaka, apakah bisa dikredit, Pak? Dalam artian, semisal dalam satu hari ini kita kan carinya mau yang paripurna. Ternyata hari itu kita cuma dapat rumput saja, Pak. Ini seumpama ya, Pak ya. Nah, kemudian daripada nanti di remes besok kan otomatis alum itu kita remet hari ini dan nanti kita sempurnakan, kita tambah dia lagi di hari berikutnya gimana, Pak? Nah, oke. Bapak Ibu, buat biosaka ini boleh dikredit atau tidak? Ya, misalnya hari ini mau cari bahan yang sempurna kok nggak dapat, terus dibuat dulu, besok dapat bahan ditambah lagi bahannya, nggak boleh. Yang boleh dikreditnya boleh, tapi teknis kreditnya beda. Nah, diambil yang bagus, disimpan dulu, masukin plastik, masukkan kulkas boleh. Syaratnya cuma satu, waktu mengambil itu paripurna, waktu membuat itu tidak boleh kering dan tidak boleh busuk. Kalau hanya layu boleh. Itu 3-5 hari di kulkas masih aman. Selama ini waktunya Pak, boleh malam atau tidak membuat biosaka? Nah, kalau untuk membuat biosaka waktunya bebas. Kalau untuk mencari bahan biosaka yang paling bagus ini saat ini, di saat terik matahari. Ini akan ketahuan mana tanaman yang mampu beradaptasi di tengah cuaca terik. Ya toh, ini kan terik panas matahari, akan terlihat mana kemampuan atau daun yang mampu beradaptasi. Kenapa tanaman itu mampu beradaptasi? Sebenarnya karena perlindungan luarnya mampu melindungi lapisan di dalamnya dengan baik. Ya tak? Itu yang tak ambil loh. Kira-kira kalau skincare-nya yang di rumput tak semprotkan ke pagi, kelapisi enggak? Itu tujuan pengabutan. Itu tujuan disemprot embun itu. Mantap. Saya kulit ini berasa. Apa kurang no? Apa dikeraskan? Kalau sudah lumat boleh ditambah tekanannya. Untuk
bahan warna itu tergantung sama bahan Pak. Iya, Pak. Tapi di awal lemes pelan gitu aja. Nek memes nggak keluar, nggak lepas ya. Iya, pertama kali. Jadi nek belajar ini sebenarnya kalau buat pestisida pakai tanaman pestisida begini itu lebih bagus. Karena fitokimia yang mau kita inginkan sebenarnya ada di kulit itu. Hama suka tidak suka itu tergantung bahasa luarnya itu. Iya. Jadi nggak usah di blender, nggak usah diceplok. Salah siapa? Ya kalau di blender itu kan gulanya keluar, selulosanya keluar, bakteri berkembang nggak? Iya. Lah iya. Nah ini nggak boleh hancur itu tujuannya agar bukan gula itu kan bahan mentah yang diambil dalam membuat pestisida itu apa? Bahan kimianya. Kalau di blender seluruh selulosanya terlepas lagi. Padahal yang kita inginkan adalah bahasa kimianya itu. Berarti kita bisa ini ya, punya maksud bikin biosaka seperti ini. Nah kita cari tanaman yang kriteria yang kita makan. Ya, tapi jangan sekali-kali untuk membuat hama ya. Serius, kalau jenengan pengen buat hama dalam satu hamparan, ilmu biosaka paling gampang. Buat menarik gitu ya. Oh, ya cari tanaman yang sakit. Tanaman yang sakit jangan buat biosaka. Padi yang kena bereng dibuat biosaka. Hampir satu hamparan yang disemprot itu kena bereng semua. Jangan coba-coba. Ini rada bahaya ilmu ini sebenarnya. Tapi kalau umpamanya Pak, kita ingin membuat biosaka fungisida. Terus kemudian kita airnya itu kita campuri fungisida dari toko. Bisa. Kalau mikroba dan fungisida kita harus pahami siklusnya. Jamur itu tumbuh di lingkungan yang bagaimana? Lembab, asam. Ya dah. Bakteri itu tumbuh di lingkungan yang bagaimana? Lembab, asam. Ciri-ciri biasanya asam itu hangat. Kalau enggak ada amonia. Teletong yang belum terjadi fermentasinya sempurna itu jamur tumbuh. Kenapa panas itu menumbuhkan jamur? Ya toh? Sekarang buat tempe bisa nggak dimasukkan kulkas? Tidak. Kalau udah jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dikeluarkan lagi jamurnya hidup lagi. Iya. Jadi jamur itu tumbuh di lingkungan asam dan juga hangat. Teletong hangat? Hangat. Terus nek teletong langsung disemprot, langsung disebar nih kok uret-uret piye? Ya toh? Biasanya ada telur goreng itu toh. Nggak ada lagi. Kenapa uret-uret itu di teletong sapi? Ya toh? Karena teletong sapinya hangat, biar telurnya itu